Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional. Mari kita simak video ini bersama. Selamat menyaksikan. Apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Pendidikan sudah banyak mengalami perubahan sejak era sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Berbagai praktik pendidikan telah berubah, tetapi masih ada tantangan dan kendala yang dapat dianggap membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Berikut ini praktik pendidikan yang mungkin menghambat kemerdekaan peserta didik. Yang pertama, kurikulum yang tidak relevan, yakni kurikulum yang kaku dan tidak relevan dengan kebutuhan dan minat peserta didik, dapat menghambat kemerdekaan belajar. Peserta didik mungkin merasa terbatas dalam memilih mata pelajaran dan topik yang mereka minati. Yang kedua, pendekatan pendidikan tradisional. Beberapa sistem pendidikan masih menerapkan pendekatan tradisional yang bersifat otoriter dan berpusat pada guru. Hal ini dapat menghambat kreativitas dan inisiatif peserta didik. Yang ketiga, ujian standar nasional yang berlebihan. Terlalu banyak ujian standar nasional atau ujian masuk perguruan tinggi dapat menciptakan tekanan yang berlebihan pada peserta didik, membatasi waktu mereka untuk eksplorasi dan pembelajaran yang lebih luas. Yang keempat, minimnya pemahaman tentang berbagai gaya belajar. Guru mungkin belum memahami sepenuhnya beragam gaya belajar peserta didik, sehingga mereka tidak dapat memberikan dukungan yang sesuai untuk setiap individu. Yang kelima, ketidaksetaraan akses pendidikan. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan masih menjadi masalah di banyak tempat. Peserta didik dari latar belakang ekonomi yang rendah atau daerah terpencil mungkin mengalami keterbatasan akses ke sumber daya pendidikan yang memadai. Yang keenam, kurangnya penggunaan teknologi pendidikan. Dalam era digital, kurangnya penggunaan teknologi pendidikan yang efektif dapat menghambat kemerdekaan belajar. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk memfasilitasi pembelajaran yang beragam dan terbuka. Dan yang ketujuh, pengukuran hasil belajar yang terlalu bertumpu pada tes. Terlalu banyak fokus pada pengukuran hasil belajar melalui tes dan penilaian formal dapat menghambat kreativitas dan eksplorasi peserta didik. Adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Ada beberapa model pendidikan saat ini yang dirancang untuk melepaskan belenggu dan memberikan lebih banyak kemerdekaan kepada peserta didik dan berpusat pada peserta didik. Yaitu, yang pertama, pendidikan berbasis proyek. Model pendidikan ini memungkinkan peserta didik untuk memilih proyek-proyek belajar yang sesuai dengan minat. Dan yang kedua, pendidikan berbasis kompetensi. Model ini menggeser fokus dari waktu yang dihabiskan di kelas ke penguasaan keterampilan dan pengetahuan tertentu. Yang ketiga, pendidikan daring atau e-learning. Teknologi telah membuka pintu bagi pembelajaran mandiri. Peserta didik dapat mengakses sumber daya pendidikan secara daring, memilih kursus atau materi yang sesuai dengan minat mereka, dan belajar sesuai dengan jadwal mereka sendiri. Ini memberikan fleksibilitas yang besar dalam pendekatan pembelajaran. Yang keempat, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif berfokus pada mendukung semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam pendekatan ini, peserta didik memiliki banyak pilihan dalam cara mereka belajar, dan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ini memungkinkan peserta didik untuk merasa lebih bebas dan nyaman dalam belajar. Yang kelima, pembelajaran seumur hidup. Model ini mengakui bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau perguruan tinggi. Peserta didik dihargai untuk terus belajar sepanjang hidup mereka, baik melalui kursus formal, pelatihan, atau pembelajaran mandiri. Ini memberikan peserta didik kemerdekaan untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari dan kapan. Yang keenam, pendidikan berbasis keterlibatan komunitas. Model ini menghubungkan pendidikan dengan komunitas lokal dan dunia nyata. Peserta didik dapat belajar melalui pengalaman praktis di luar kelas
dan berkontribusi pada solusi masalah nyata yang memberikan rasa pemahaman dan tujuan dalam belajar. Apa yang Anda tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Pendidikan yang saya tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik, yaitu model pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Pendidikan ini dapat direalisasikan dengan cara salah satunya pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis proyek direalisasikan dengan peserta didik dapat diberikan proyek-proyek yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mereka dapat bekerja secara mandiri atau dalam kelompok, memilih topik yang mereka sukai, dan mengembangkan solusi atau hasil yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang materi. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata sebagai metode utama untuk mengajar dan belajar. Dalam PBL, peserta didik diberikan sebuah masalah atau tantangan yang kompleks dan harus bekerja sama untuk mencari solusi atau jawaban. PBL memiliki beberapa manfaat bagi peserta didik, termasuk meningkatkan pemahaman tentang materi pelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mempromosikan kolaborasi, dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi masalah dunia nyata. Metode ini juga memungkinkan peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.